Oke, halo semua, kembali lagi di channel Hikmatullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai cara instalasi Flutter. Oke, kita buka langsung saja website Flutternya langsung di flutter.dev. Nah, di sini kita masuk ke menu Get Start. Nah, di sini ada beberapa cara untuk proses instalasinya. Yang pertama untuk Windows, macOS, Linux, dan Chrome OS. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk instalasi menggunakan Windows. Silahkan dipilih Windows. Oke, di sini tahapan pertama yaitu kita harus pastikan kebutuhan sistemnya. Yang pertama yaitu untuk operasi sistemnya yaitu Windows 10 dengan 64 bit dan di space-nya minimalnya 1,64 GB dan harus ada Windows PowerShell 5.0 atau yang terbaru. Nah, namun kalau misalkan kita memakai Windows 10 itu tidak perlu menginstal lagi Windows PowerShell-nya ya. Lalu kita harus menggunakan Git for Windows ya. Nah, ini kita harus install Git untuk tahapan pertamanya. Oke, kita langsung install Git aja. Kita klik di sini, klik kanan open new tab. Kita masuk langsung di Git websitenya. Kita klik saja yang di sini. Nah, kita tunggu proses downloadnya. Oke, ketika sudah di-download, coba kita buka hasil downloadnya. Lalu kita install. Klik kanan open. Kita run. Nah, untuk proses installnya kita tinggal next aja ya. Nah, ini tinggal kita next saja semuanya. Lalu kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, ketika sudah selesai kita klik finish. Oke, tandanya Git-nya sudah terinstall atau belum, silahkan klik kanan saja di Windows Explorer-nya. Nah, ketika sudah terinstall ini muncul ya Open Git GUI here dan Open Git Bash here. Berarti Git-nya sudah terinstall di komputer kita. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kembali ke browser. Nah, ini kita tutup. Tahapan selanjutnya yaitu kita mendownload Flutter-nya ya. Nah, untuk download Flutter-nya di sini kita tinggal klik aja ini Flutter Windows. Ini versi untuk download hari ini 3.13.5 ya. Klik ini lalu download. Nah, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, jika sudah di-download, selanjutnya kita ekstrak file zip hasil downloadnya, lalu kita simpan di lokasi penyimpanan Flutter-nya yaitu di D, lalu di dalam folder dev dan disimpan di situ. Oke, kita coba buka hasil downloadnya di menu download di sini. Oke, di sini kita pindahkan ke dalam data kita di lokal data kita. Lalu kita buatkan folder bernama dev. Dan kita paste di sini di dalam folder dev. Selanjutnya kita ekstrak here. Oke, setelah diekstrak, silahkan file zipnya bisa dihapus saja. Oke, langkah selanjutnya kita cek lagi di Flutter instalasinya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengupdate path dari si Flutter yang sudah kita copy tadi ya. Kita update. Caranya kita masuk ke Windows, klik di sini Windows, lalu tulis di situ env environment. Nah, cari di sini edit the system environment variable. Setelah itu klik environment variable. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita pilih user variable. Nah, di sini kita pilih user variable, lalu kita pilih path. Nah, di sini di path ini kita klik edit. Lalu di sini kita tambahkan path-nya ya dengan mengklik new. Nah, untuk lokasinya yaitu kita simpan di dalam bin-nya ya. Nah, cari di dalam folder Flutter-nya, lalu cari folder bernama bin. Nah, di sini baru kita copy path-nya ya. Nah, ini path-nya, lalu kita copy,
kita pindahkan ke environment variable di sini. Nah, ini kita klik new lagi, lalu kita paste di sini. Nah, lalu kita enter dan klik OK. Oke. Oke, untuk update path-nya sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu kita jalankan run Flutter Doctor. Nah, untuk Flutter Doctor ini yaitu untuk mendiagnosis apa saja yang harus diinstal dan apa saja yang sudah terinstall ya. Kita masuk di Flutter Doctor. Caranya kita masuk ke CMD, Windows R, lalu tuliskan di situ CMD. Nah, di sini kita tinggal ketik saja Flutter Doctor, lalu enter. Nah, ini kita tunggu beberapa saat sampai muncul ya. Oke, di sini sudah muncul hasil dari Flutter Doctor-nya dan hasil dari diagnosisnya, yaitu yang sudah terinstall. Yang pertama itu Flutter-nya sudah ada, lalu Windows versinya sudah Windows 10. Nah, di sini sudah ada Chrome sebagai developer webnya dan koneksi device-nya sudah ada 3 dan jaringan juga sudah terkoneksi. Namun di sini ada yang masih tanda seru dan X. Nah, ini tugasnya untuk melakukan agar ini semuanya checklist ya. Nah, yang pertama untuk Android Tool Change. Berarti di sini kita memerlukan Android SDK ya. Nah, caranya kita coba kembali ke Flutter-nya. Di sini tahapan selanjutnya yaitu untuk Android setup ya, karena nanti dari instalasi Android Studio ini kita akan mendapatkan Android JDK-nya ya, SDK-nya maaf. Nah, ini kita akan mengambil SDK-nya dari Android Studio nanti. Oke, kita langsung saja install Android Studio ya. Walaupun nanti Android Studio-nya tidak akan kita pakai untuk text editor ya. Nanti kita text editornya menggunakan Visual Studio. Nah, ini kita klik aja Android Studio untuk instalasinya. Open link in new tab. Lalu download Android Studio Gref. Nah, ini klik download. Lalu pilih ke bawah di sini. Lalu checklist dan download. Oke, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini sekitar 1 GB. Oke, jika hasil downloadnya sudah selesai, coba kita cek di folder downloadnya. Nah, di sini kita install Android Studio-nya. Klik kanan, lalu klik open. Klik run. Nah, ini sama, tinggal kita next saja ya. Klik install. Oke, jika sudah komplit, kita tinggal klik next lagi, lalu kita finish. Ininya di checklist saja, lalu kita finish. Nah, tunggu sampai proses opening program Android Studio-nya selesai terbuka. Klik Don't Send. Nah, di sini kita klik More Action, lalu pilih SDK Manager. Lalu pilih di SDK Tool di sini. Nah, di sini pastikan Android SDK Command Line Tools-nya sudah terinstall ya. Nah, kalau misalkan di sininya belum terinstall, silahkan di checklist lalu klik Apply untuk instalasi. Ya, itu pastikan dulu sudah terinstall di Android SDK Command Line Tools-nya. Oke, kita coba cek kembali di Flutter Doctor-nya. Tulis lagi Flutter Doctor, lalu kita enter. Nah, sebelumnya di sini Android Tools Chain-nya itu masih X atau masih tanda seru. Nah, sekarang Android Tools Chain-nya sudah checklist. Untuk selanjutnya yaitu kita masih ada yang merah di sini, harus kita install yaitu Visual Studio Develop Windows ya. Kita install Visual Studio. Nah, kita close dulu yang ini. Kita lanjutkan kembali di proses instalasi Windows-nya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu
kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih ke next step ya, yaitu untuk setup editor. Nah, untuk setup editornya kita harus menginstal Visual Studio Code ya. Nah, kita pilih, berhubung di sini proses instalasi menggunakan Windows, saya pilih install on Windows, klik kanan, open link new in tab. Nah, di sini kita klik Visual Studio Code Installer. Klik ini. Lalu kita pilih download sini ya, sudah langsung terdownload. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke ya, jika sudah terdownload, kita cek di menu downloadnya. Nah, di sini sudah ada Visual VS Code User Setup. Kita klik kanan lalu open. Kita run untuk instalasinya. Nah, ini kita accept, lalu next, tinggal next saja, lalu install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, jika sudah terinstall, ini kita checklist untuk langsung menjalankan dan kita klik finish. Oke, di sini Visual Studio Code-nya sudah terinstall. Kita cek kembali di Flutter Adapter. Tuliskan kembali Flutter Adapter. Oke, di sini Visual Studio Code-nya sudah terinstall. Nah, namun ada yang harus diinstal lagi, Visual Studio untuk yang disediakan link downloadnya yaitu di visualstudio.microsoft.com download ya. Nah, ini install ini guna untuk mendapatkan ini ya, instalasi library desktop development with C++. Oke, jadi kita harus download lagi ini Visual Studio Code yang Microsoft ya. Nah, kita kembali ke browser, kita cari di sini. Nah, ini agar lebih ringan, kita coba tutup dulu Android Studio-nya ya. Kita coba tutup dulu aja. Oke, kita coba lakukan instalasi yang barusan sudah kita install Visual Studio. Nah, sekarang yang Visual Studio yang Microsoft ya. Tulis aja di situ Visual Studio Microsoft. Nah, di sini kita klik yang download di sini. Klik kanan, open link new tab. Oke, kita download yang free aja, yang community. Klik. Nah, ya, kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, bedanya dengan Visual Studio yang ini berwarna biru, nah sedangkan yang Visual Studio Microsoft ini yang warna ungu ya. Nah, ini kita tunggu, kita buka hasil downloadnya. Nah, di sini ya. Nah, ini silahkan dijalankan atau diinstal. Klik kanan lalu open ya, lalu run. Oke, klik continue dan tunggu proses instalasi Visual Studio-nya selesai. Nah, di sini sudah muncul apa saja yang akan kita instalkan. Jangan semuanya di checklist ya. Nah, kita pilih aja sesuai kebutuhan. Nah, yang kita butuhkan yaitu tadi kita cek lagi ya di sini. Yang kita butuhkan yaitu desktop development with C++ ya. Ya, kita cari desktop development with C++. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita checklist yang ini, lalu kita klik install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Ini kita skip aja. Oke, kita pilih yang light atau sesuai selera. Lalu kita start Visual Studio yang Microsoft-nya ya. Oke, di sini sudah terbuka untuk Visual Studio 2022 Microsoft-nya. Nah, di sini selanjutnya kita tidak akan memakai Visual Studio ini ya.
melainkan nanti yang akan kita pakai yaitu Visual Studio yang ini, yang biru ini ya, Visual Studio Code. Nah ini boleh teman-teman close aja, yang penting sudah terinstall. Nah ini juga silahkan di close juga yang Visual Studio installernya. Nah kita cek kembali di sini di Flutter adapternya. Apa saja yang belum terselesaikan nih misinya. Oke, sekarang semuanya sudah checklist semua ya, mulai dari Flutter, terus Windows-nya, Android Toolchain, Chrome, Visual Studio, Android Studio, VS Code, Connect Device, dan networknya sudah semuanya. Berarti kita sudah bisa memulai membuat project aplikasi mobile dengan Flutter. Nah kayak ini kalau sudah silahkan boleh di close aja. Lalu selanjutnya, ketika kita ingin menjalankan project pertama kita menggunakan Visual Studio Code dengan Flutter, jangan lupa kita instalkan juga library Flutter-nya ya di Visual Studio Code-nya. Caranya masuk di menu Extension, lalu di situ tulis Flutter. Nah ini pilih Flutter, lalu klik Install. Nah di sini library Flutter-nya sudah terinstall. Kita cek juga Dart-nya, bahasa pemrograman Flutter-nya. Oke, di sini juga Dart-nya sudah otomatis terinstall. Ketika kita menginstal Flutter, Dart-nya langsung otomatis terinstall. Oke, di sini kita langsung close. Nah, untuk memulai project pertama menggunakan Visual Studio Code dengan Flutter, kita klik tombol Ctrl Shift plus P. Setelah itu kita pilih Flutter, New Project, lalu klik Application. Nah, di sini kita tentukan tempat penyimpanan projectnya. Saya simpan di E. Saya simpan di sini. Lalu saya pilih Select a Folder Create. Nah, kita berikan nama project aplikasinya yaitu misalkan test_aplikasi ya. Untuk mengetes aja ya. Aplikasi pertama test_aplikasi. Lalu enter. Nah, ini kita tunggu proses pembuatan kebutuhan projectnya. Oke, di sini sudah muncul tes aplikasi. Nah, ini ada contoh aplikasi tesnya. Silahkan dijalankan aja aplikasi ini untuk yang main.dart. Namun sebelum dijalankan, kita pilih dulu device outputnya ya. Nah, di sini kita belum pilih, kita klik ini. No device ini kita klik. Lalu pilih yang misalkan saya pilih yang Chrome aja ya. Pilih yang Chrome. Lalu silahkan bisa dijalankan. Nah, di sini klik Start Debugging. Nah, kita tunggu sampai proses running selesai. Oke, di sini sudah muncul hasil runningnya. Nah, ini karena Flutter itu bisa dalam satu coding untuk berbagai platform. Nah, di sini untuk platform web kita bisa buka di browser, tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita gunakan untuk tampilan mobile, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita perkecil. Nah, ini kita coba jalankan. Ketika kita mengklik tombol ini, nah ini otomatis sudah jalan ya program untuk testingnya. Nah, seperti ini. Oke, itulah penjelasan materi untuk video kali ini, yaitu mengenai proses instalasi kebutuhan pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter, dan juga cara menjalankan aplikasi pertama untuk pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.